Definisi sosiologi pendesaan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungan kelompoknya, yang mencakup hubungan di dalam dan antara kelompok-kelompok manusia. Unsur-unsur yang terdapat dalam batasan ini adalah manusia, hubungan, dan kelompok. Menurut C.S. Kansil, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan rendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosiologi pendesaan adalah sosiologi yang melukiskan dan mencakup hubungan manusia di dalamnya dan antara kelompok-kelompok yang ada di lingkungan pendesaan, rural dalam bahasa Inggris. Perkataan pendesaan dalam pemakaian sehari-hari mudah saja untuk dimengerti, tetapi jika harus diberikan batasan yang tepat adalah sukar juga. Jika kita ikuti maksud untuk mempelajari sosiologi pendesaan adalah suatu mengumpulkan keterangan mengenai masyarakat pendesaan dan hubungan-hubungannya yang melukiskan setelitinya tingkah laku, sikap, perasaan, motif, dan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan pendesaan itu. Hasil dari penelitian sosiologi pendesaan tadi dapat dipergunakan untuk usaha-usaha perbaikan penghidupan dan kehidupan manusia pendesaan. Strategi dakwah masyarakat pendesaan sebagai berikut. Yang pertama, suatu rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Yang kedua, analisis terhadap lingkungan baik yang bersifat eksternal maupun internal, yang menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan dalam hal mencapai tujuannya. Yang ketiga, keputusan pilihan pelaksanaan yang tepat dan terarah dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, rancangan guna menjamin ketepatan tujuan dan sasaran. Ciri-ciri keadaan kemasyarakatan di pendesaan. Ada beberapa karakteristik dakwah di daerah pendesaan antara lain. Yang pertama, metode dakwah yang biasa dilakukan di pendesaan biasanya secara langsung, misalnya dengan pengajian, tablik akbar, dan face to face. Hal ini disebabkan karena waktu dan rutinitas yang dilakukan orang pendesaan relatif masih rendah atau masih banyak waktu kosong serta sikap individualismenya masih rendah, dan menjadikan masjid atau musola sebagai tempat utama dalam berdakwah serta pesantren sebagai tempat untuk pendidikan anaknya. Yang kedua, dari aspek pendai biasanya cenderung lebih bersifat otoriter dalam hal penyampaian materi dakwahnya. Hal ini karena sifat mad'unya yang pasif dan mudah menerima bukan kritikal, sehingga dengan sikap otoriter membuat mad'u mudah menerima apa saja yang disampaikan oleh dai. Ketiga, materi dakwah di pendesaan biasanya lebih bersifat agamis, contohnya seperti ibadah, fikih, akhlak, dan muamalah. Masyarakat pendesaan tidak begitu suka dengan materi dakwah yang disangkut pautkan dengan ilmu teknologi ataupun politik negara. Yang keempat, citra dai menjadi hal yang sangat penting dalam penyampaian dakwah di pendesaan dibandingkan dengan isi dakwah itu sendiri karena sifat masyarakat desa yang sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan jiwa sosialitas nyatanya yang tinggi. Dan yang kelima, masyarakat di pendesaan lebih menyukai dakwah yang sesuai dengan tradisi mereka yang telah ada, artinya tidak mudah untuk menerima pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman Islam yang telah ada di desa tersebut. Definisi sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan merupakan kajian keilmuan dalam sosiologi yang mengkaji mengenai beragam contoh fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam perkotaan serta mengkaji masalah sosial yang ada pada masyarakat perkotaan. Definisi sosiologi perkotaan merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengamati pembentukan dan pertumbuhan kota serta kehidupan penduduknya dengan beragam pengaruh di dalamnya, baik dari sosial, unsur budaya, ataupun dari politiknya. Pengertian sosiologi perkotaan menurut Max Weber adalah konsep mengenai kota yang di dalamnya terdapat masyarakat yang memenuhi kebutuhan perekonomiannya pada pasar lokal. Adapun kota menurut Weber memiliki ciri seperti adanya pasar, beberapa benteng pertahanan, adanya sistem hukum yang sifatnya kosmopolitan. Strategi dakwah yang digunakan di masyarakat perkotaan. A. Strategi dengan pendekatan kajian keislaman.
Konsep Islam tentang dakwah pada dasarnya bertujuan untuk memelihara fitrah manusia, mewariskan nilai-nilai, dan pembentukan manusia seutuhnya yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat menciptakan strategi penyebaran Islam yang dinamis, efektif, dan dapat mengantarkannya pada kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirnya pola dakwah dengan pengembangan kajian keislaman ini dilatar belakangi kepentingan spiritual religius yang belum mapan di daerah perkotaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang memiliki kehidupan sosial yang beragam dan memiliki tingkat keagamaan yang beragam. B. Strategi dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial merupakan strategi pendekatan dakwah dalam bentuk kegiatan sosial sebagai implementasi untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap persoalan sosial masyarakat kota. Bentuk nyatanya dari kegiatan-kegiatan sosial diantaranya sudah dijelaskan di atas, antara lain pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan peduli kemanusiaan seperti sedekah. Pendekatan sosial merupakan strategi dakwah yang bisa dilakukan di masyarakat perkotaan. Cara ini di samping dibutuhkan masyarakat juga sebagai bagian dari ruang aktualisasi dakwah. C. Implementasi dakwah di masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat di desa. Seperti pertama, masyarakat kota lebih banyak menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih modern. Kedua, masyarakat kota memiliki etos kerja yang tinggi. Ketiga, dalam berkomunikasi masyarakat kota memakai bahasa yang lebih menasional. Keempat, masyarakat kota memiliki pengetahuan dan berwawasan luas. Kelima, masyarakat kota sangat heterogen terlihat dari bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga cara penyampaian dakwahnya pun harus lebih intelektual. Berbeda dengan masyarakat kalangan menengah ke bawah, masyarakat awam, cara penyampaian dakwahnya dilakukan dengan disisipkan guyonan bersifat humoris, nada dan dakwah dari seorang dai, sehingga mereka merasa nyaman dan tertarik akan isi dakwah tersebut. Keberhasilan dakwah sendiri tidak terlepas dari keberhasilan dai pertama, yaitu Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalahnya.